Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 21 September, judulnya Hari Sabat Tuhan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku melihat kamu. Amin. Betapapun banyak orang yang menentang Sabat hari ketujuh, berargumen secara keliru bahwa Sabat hanya untuk orang Yahudi saja. Faktanya, dalam Kejadian 2 ayat 1-3 mencatat Sabat hari ketujuh dikhususkan dan disucikan di Eden. Atau mereka berargumen secara keliru bahwa orang Yahudi pertama kali mendengarnya di Sinai. Faktanya, dalam Keluaran 16 ayat 22-29 menyebutkan bangsa Ibrani memegang hari Sabat sebelum Sinai. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa hari Sabat telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Ibrani sejak awal. Dalam Keluaran 35 ayat 1-3, ada kebenaran yang ditegaskan kembali di sini kepada umat dalam konteks pembangunan tempat kudus. Sabat dan pekabarannya, baik dulu maupun sekarang, selalu tentang Allah, yaitu siapa Allah dan karya Allah yang luar biasa. Sabat mengingatkan kita akan tindakan Allah yang kreatif dan menyelamatkan, serta memusatkan perhatian kita pada Allah yang ingin tinggal bersama umatnya. Dengan demikian, Sabat dan Bait Suci menunjuk ke arah yang sama, yaitu kehadiran Allah dalam hidup kita. Hari Sabat dalam Gereja Perjanjian Lama menyampaikan banyak pesan. Kita dapat merangkum esensinya dalam 5 poin penting. Yang pertama, Allah adalah Sang Pencipta. Dan Alkitab dibuka dengan pernyataan yang menakjubkan dan sangat penting ini. Kejadian 1 ayat 1. Peringatan yang paling jelas tentang ciptaan Allah adalah hari Sabat. Kejadian 2 ayat 2 dan 3, Keluaran 20 ayat 8-11. Dari kebenaran ini, Allah sebagai pencipta kita dan semua kebenaran Alkitab lainnya mengalir. Yang kedua, Mesias akan datang. Dan pengharapan ini berpusat pada janji Allah tentang benih yang akan mengalahkan ular yaitu iblis dan membawa kemenangan atas kejahatan. Yang ketiga, Allah akan mendirikan kerajaannya dan hari Sabat adalah pendahuluannya. Yang keempat, keselamatan datang dari Allah dan umat Allah bersaksi bahwa Allah adalah juru selamat dan penebus mereka, dan bahwa keselamatan datang sebagai hasil dari kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya saja. Yang kelima, Allah adalah hakim tertinggi bagi semua orang. Mereka yang terus-menerus menentang dan menyangkal Allah tidak akan memiliki masa depan, tetapi Allah dengan cuma-cuma memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang mengikutinya. Orang Yahudi memiliki pepatah, lebih dari Israel memelihara hari Sabat memelihara Israel. Meskipun kita sebagai umat Advent mungkin tidak akan mengungkapkannya seperti itu, namun peran Sabat dalam kehidupan keluarga gereja kita sangatlah penting. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Keluaran 40
ayat 34 dan 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 5. Tuhan memberkati kita semua.